wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok pendidikan kewarganegaraan. Izin perkenalan, saya Alicia Andrina dengan NIM 23337019 dari jurusan Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Saya Ambrosia Rasinta Berusur Bakti dengan NIM 23337020 dari Fakultas MIPA dan jurusan Statistika. Saya Diva Aliazari dengan NIM 23337025 dari jurusan Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Iya, Fitria V dengan NIM 23337024 dari Prodi S1 Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Perkenalkan, nama saya Bulan Sakira Effendi dengan NIM 200420088 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial. Di sini kelompok kami akan membahas tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Sebelum itu, teman-teman tahu gak apa itu penegakan hukum yang berkeadilan? Penegakan hukum yang berkeadilan adalah proses melibatkan penerapan aturan dan hukum dengan adil dan setara terhadap semua individu. Halo teman-teman semua, saat ini saya sedang berada di Gedung IPA Terpadu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, di sini kami akan mewawancarai salah satu mahasiswa dari fakultas ini. Mari ikut. Bagaimana menurut kakak saat ini penegakan hukum yang berkeadilan itu di Indonesia? Menurut saya penegakan hukum berkeadilan di Indonesia saat ini sih masih kurang ya. Soalnya penegakan hukum di Indonesia tuh tumpul ke atas, tajam ke bawah. Bahkan saat ini kan masih banyak tuh rakyat kecil yang dipidanakan cuma gara-gara masalah yang kecil juga. Sedangkan petinggi-petinggi Indonesia masih banyak tuh yang bebas-bebas walaupun kasusnya gede. Menurut saya gitu sih. Oke. Nah, bagaimana menurut kakak peran dari lembaga penegak hukum itu sendiri? Bagaimana, masih kurang ataukah sudah cukup gitu kak? Perannya menurut saya masih kurang juga sih. Soalnya kemarin kan juga ada oknum dari KPK yang korupsi. Padahal itu Komisi Pemberantasan Korupsi loh, tapi masih berani buat korupsi. Itu menurut saya masih kurang sih. Petinggi-petinggi yang lain juga masih banyak yang melanggar aturan. Menurut saya gitu. Baik kak, untuk yang terakhir, bagaimana saran kakak untuk supaya Indonesia ini lebih memperhatikan penegakan hukumnya kak? Saran saya sih kita sebagai rakyat Indonesia harus lebih objektif dalam memilih pemimpin supaya pemerintahan kita nggak bobrok lagi. Saran saya begitu sih. Oke, terima kasih banyak kak atas waktunya. Terima kasih juga atas pandangannya. Pamit ya kak, terima kasih. Begitu salah satu pandangan mahasiswa dan Saat ini saya sedang berada di Aula MIPA Universitas Negeri Padang. Saat ini saya akan mewawancarai salah satu siswa yang berkunjung ke Universitas Negeri Padang. Yuk ikut. Mengganggu waktunya, boleh kita berbincang sebentar? Oke, perkenalan diri dulu ya. Adik-adik namanya siapa dan dari sekolah mana? Nama saya tuh Anissa Mutiara Rafifah dari Mantiga Tanah Datar. Mantiga Tanah Datar. Ya. Saya Nada Sasabilahania dari Mantiga Tanah Datar. Di sini kakak akan bertanya ke adik. Menurut adik itu penegakan hukum di Indonesia saat ini itu gimana pandangan dari adik-adik? Pandangan saya itu sebenarnya sudah bagus. Cuma ada beberapa yang pengadilan itu yang kurang masuk akal untuk saya kak. Seperti kasus beberapa tahun yang lalu, mungkin 2020-an kak. Ada kasus ibu yang ngambil mangga di tempat kebun dia kerja. Itu kalau dilihat dari mata masyarakat mungkin kata normal. Cuma yang saya bingung kenapa harus langsung masuk ke pihak berwajib sampai ibu tuh diberi hukuman penjara selama 6 bulan. Jadi menurut adik itu kurang pas? Ya kurang, nggak adil gitu kak kalau saya. Selanjutnya kakak akan bertanya tentang lembaga penegakan hukum yang ada di Indonesia. Perannya apakah menurut adik sudah baik atau ada yang perlu diperbaiki lagi? Menurut saya sih itu udah bagus, semuanya udah bagus. Cuma kalau misalnya ada hal-hal yang terselip kayak misalnya disuap-suap gitu kak, itu lebih baik jangan kak, karena kita juga nggak tahu namanya politik gelap ya kan. Kalau saran dari adik untuk pemerintah dan penegak hukum di Indonesia selanjutnya gimana? Kalau menurut saya itu lebih baik nggak usah kayak pandang uang itu nggak ada masalah kayak suap atau gimana.
sama itu enggak, semua itu untuk warga Indonesia harus ada haknya sama-sama di depan hukum, diberlakukan secara setara. Terima kasih ya, maaf mengganggu. Sekian dari kami. Adapun kesimpulan yang dapat kami simpulkan adalah penegakan hukum di Indonesia merupakan permasalahan yang cukup serius. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sangat memprihatinkan. Persoalan ini dipicu oleh lemahnya penegakan hukum itu sendiri. Banyak orang yang merasa bahwa hukum di negeri ini tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Dalam hal ini, seharusnya penegakan hukum tidak pandang pilih dan harus memberikan rasa keadilan bagi semua masyarakat. Penegakan hukum juga seharusnya bisa bertanggung jawab, memberi kepastian kepada setiap masyarakat, tidak memihak dan tidak mudah diintervensi. Dengan ini menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk melakukan integrasi terhadap berbagai kepentingan masyarakat, baik saat terjadi konflik atau tidak terjadi konflik, bahkan setelah terjadi konflik dalam masyarakat. Penegakan hukum di Indonesia banyak sekali problematika hukum yang terjadi dan perlu ditelaah kembali untuk menjadikan hukum di Indonesia lebih baik. Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius. Permasalahan hukum ini merupakan permasalahan yang mendasar bagi sebuah negara. Indonesia dikenal dengan negara hukum dalam artian setiap tindak kejahatan harus dihukum sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun, ada beberapa kasus hukum yang mengusik rasa keadilan publik. Contohnya, ada seorang pelajar yang membunuh begal yang menghadang motornya pada Januari 2020 dan kini terancam penjara seumur hidup. Kasus ini seolah menjadi cerminan betapa penegakan hukum di Indonesia masih terbang pilih. Ketika koruptor yang merampok uang rakyat masih bisa berkeliaran dan kepastian hukumnya tidak jelas, seperti pada kasus yang terjadi saat ini, yaitu tindak pidana korupsi oleh Menteri Sosial di masa pandemi, di mana dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Sementara itu, pasal 2 ayat 2 menyebutkan, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dilakukan. Tetapi dalam hal ini tidak sedikit para politisi yang tidak setuju jika pasal tersebut dijatuhkan kepada Menteri Sosial, dan sampai saat ini KPK belum memutuskan tindakan korupsi bantuan sosial di masa pandemi yang dilakukan Menteri Sosial. Perbandingan kedua kasus tersebut seolah menjadi cermin dalam penegakan hukum di Indonesia, di mana kasus yang pertama dilakukan karena tidak sengaja dan dalam keadaan yang mendesak serta upaya melindungi diri. Sedangkan kasus yang kedua dilakukan secara sadar, dan segala perbuatan korupsi merupakan tindakan kejahatan apalagi yang dilakukan di masa sulit pandemi saat ini. Masalah utama dalam penegakan hukum di Indonesia bukanlah pada produk sistem hukumnya itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum. Dengan seperti ini, peranan manusia dalam menjalankan hukum atau penegak hukum memiliki tempat yang strategis. Masalah transparansi penegakan hukum sangat berkaitan dengan kinerja badan-badan hukum atau lembaga penegak hukum yang ada. Lemahnya mentalitas penegak hukum di Indonesia mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan dengan semestinya.